Oke, assalamualaikum wal hidayah. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sekarang sudah jam 6 lebih 19 menit. Di depan itu gerbang Citra Indah. Jadi hari ini kita akan mau coba ke kantor pemasarannya malam-malam. Ya, demi siapa? Demi kalian. Mudah-mudahan kalian mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya terkait dengan pemasaran ya. Saya akan coba ke kantor pemasaran Citra Indah. Oke. Jangan lupa sebelum video ini dilanjutkan, jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe, like, komen, dan bagikan video ini ke seluruh media sosial yang Anda miliki. Karena video ini tidak disupport oleh siapapun, terima kasih. Kita akan coba masuk ke kantor pemasaran. Oke, seperti apa keseruannya? Yuk kita ikuti. Kita ikuti ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kita masuk ke pemasarannya ya. Saya udah janjian sama ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbak, ya. Kita langsung aja. Boleh, silakan Pak. Namanya dulu siapa Mbak? Perkenalkan, nama saya Nurul Ilmi, marketing Citra Indah City. Biasa teman-teman bisa manggil nanti Mbak Nurul atau Mbak Ilmi ya. Oke, makasih Mbak. Ya. Oke, yang selanjutnya kita nih physical distancing ya teman-teman ya. Udah physical distancing. Udah diatur ya. Udah diatur. Jadi sesuai dengan protokol. Langsung Mbak, yang pertama Citra Indah ini apa, di mana, terus konsepnya seperti apa? Oke, kalau untuk Citra Indah sendiri, kita salah satu dari proyeknya Ciputra Group gitu ya, yang berlokasi di Jalan Raya Cilengsi Jonggol, kilometer 23,2. Untuk pastinya sih tepatnya itu ada di depan RSUD Cilengsi. Jadi patokannya dari arah Cibubur, dari teman-teman dari arah Cibubur tinggal lurus aja ke arah Cilengsi, nanti nggak jauh dari Taman Buah Mekarsari, nanti ada di sebelah kanan ada gerbang utamanya Citra Indah City gitu. Oke, ini buat langsung kira-kira jangka apa yang sudah saat ini sedang dibangun, itu klaster apa aja Mbak? Oke, kalau untuk sebenarnya sih Citra Indah sih udah lama ya, dari tahun 97 sampai tahun ini udah ada sekitar 55 klaster yang udah terbangun dan udah dihuni. Nah, tapi untuk saat ini 2021 kita lagi pasarin 3 tipe klaster. Ada tipe yang silver, gold, sama yang platinum. Itu masing-masing sih beda-beda spesifikasinya sama tipe-tipenya yang tipe-tipe yang setiap klasternya itu. Mungkin nanti di pertanyaan selanjutnya akan saya jelasin ya untuk tipe-tipenya. Sip, lanjut Pak. Kira-kira berapa hektar sih ini total? Kalau untuk total lahannya sih 1.200 hektar. Wih, mantap totalnya. Ya. 1.200 ya? 1.200 hektar. Kita lanjut Mbak. Tadi yang disampaikan agak menarik tadi yang masalah gold, silver, sama platinum. Bisa jelasin Mbak? Nah, kalau untuk yang pertama dulu ya, itu tipe yang silver. Nah, kalau untuk sekarang di sini kita ada Bukit Lotus nih. Oh, itu baru Mbak? Silvernya ini baru, paling baru. Nah, cuma harganya ini cuma mulai dari 200 jutaan aja, tapi udah bisa dapat yang 2 kamar. Kenapa sih dibilangnya silver gitu? Ini udah real estate, tapi tipenya masih kategori silver. Karena untuk spek bangunannya di sini nanti masih single temboknya. Cuma tenang aja teman-teman, nanti bisa renovasi lagi kok. Jadi masih ada sisa tanah untuk di belakangnya. Gitu. Ini yang silver. Bedanya kalau sama yang gold tadi. Nah, kalau yang gold ini kita ada klaster Bukit Tulip. Bedanya apa sih sama yang silver tadi? Nah, kalau yang silver sama gold bedanya di bangunannya, speknya. Kalau misalnya gold ini temboknya udah masing-masing, double artinya. Jadi kayak toiletnya udah duduk, plafonnya udah gypsum. Nah, rata-rata di sini semua 2 kamar. Nah, jadi kalau misalnya
teman-teman cari ada yang luas tanahnya agak gedean. Nah, di sini tuh mulai dari tanah 84, 90, 105 sampai tanah 120. Cuma kalau misalnya nih ada nggak sih yang di atas 120? Itu ada, tinggal nanti pilih posisi yang di hook aja. Nah, itu di atas 120 semua gitu. Nah, itu tadi yang silver sama gold. Untuk selanjutnya ini ada yang sakura. Kalau yang sakura ini masuknya ke tipe yang platinum. Nah, apa sih bedanya yang silver, gold sama yang platinum ini? Nah, untuk yang sakura ini dia selain double wall, nah untuk spek bangunannya ini tuh dia udah bata merah full double. Sama lantainya udah pakai granit, kemudian listrik yang di dalam klasternya ini udah underground. Kalau yang tadi silver sama gold dia masih di atas listriknya. Kalau di sini sudah ditanam listriknya. Gitu sih. Oke. Kalau untuk ini Mbak, ini jadi Mbak Nurul ini khusus yang tipe baru ya semuanya ya? Oke, betul. Jadi teman-teman mau yang kalau mau baru seperti apa nanti bisa langsung ke Mbak Nurul atau saya bisa juga. Selanjutnya Mbak, ini kan banyak luasannya ya. Sekarang untuk tipe klaster CIC tadi udah, sekarang fasilitas apa yang membedakan dengan fasilitas rumah lain? Siap. Nah, kalau misalnya Citra Indah di sini tuh sebenarnya sistemnya atau konsepnya itu kota mandiri. Jadi fasilitas itu udah hampir semuanya udah kita sediakan di sini. Yang pertama mulai dari sekolah. Nah, sekolah ini kan pokok banget ya. Sekolah itu dari SD, SMP sampai SMA. Baik swasta maupun negeri, ini ada di lingkungan Citra Indah sendiri. Kemudian kalau misalnya sarana ibadah ini juga sama, masjid rayanya sama kayak tempat ibadah gereja itu udah ada. Kemudian fasilitas olahraga itu kita punya lapangan tenis, kemudian ada water park, kemudian ada lapangan basket dan ada taman-taman di beberapa titik. Nah, untuk kebutuhan lainnya nih, yang pasti ibu-ibu yang tinggal di sini pasti nyarinya pasar. Nah, kita udah sediain tuh fresh market. Fresh marketnya itu sistemnya pasar modern, pasar bersih. Itu letaknya sih ada di tengah-tengah. Jadi misalnya penghuni nggak perlu jauh-jauh lagi, nggak perlu keluar perumahan lagi kalau misalnya untuk ke pasar kayak gitu. Nah, fasilitas yang paling penting nih transportasi kita sediakan feeder bus Citra Indah City itu dari Citra Indah langsung ke beberapa jurusan. Nah, ada dari Citra Indah ke Grogol, ke Komdak, ke Blok M, ke Kuningan, sama ke Arta Gading, sama yang ke Cikarang juga udah ada sekarang. Gitu. Kelapa Gading itu sampai Mall Arta Gading. Oh, Arta Gading. Ya. Mantap juga ya. Terus mungkin nanti kalau yang feeder bus ini itu titik kumpulnya di mana, Mbak? Nah, titiknya itu ada 3 kita. Nah, untuk yang paling depannya ada di depan pom bensin, ya, pom bensin halte feeder bus pertamanya. Kemudian yang kedua nanti ada di fresh market. Nah, kemudian yang ketiga nanti ada di Air Petra, itu taman, di depan taman. Jadi ada 3 titik nih di dekat City Park. Jadi kalau misalnya yang lagi dipasarin ini, klaster-klasternya itu semuanya memang dilewati nanti feedernya. Jadi memang bisa berhenti atau misalnya bisa turun tuh di depan pintu klasternya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya turun nih pulang kerja, jadi nggak perlu misalnya turun di halte terus naik angkutan lagi, bisa turun di depan klasternya langsung. Oke, gitu. Mantap. Selanjutnya Mbak, ini terkait dengan tadi ada Bukit Tulip, Sakura, ada Bukit, mungkin Lotus ini saya baru tahu nih. Mungkin teman-teman kalau mau langsung Lotus itu posisinya di mana Mbak? Kalau untuk Lotus posisinya sih bisa dibilang saat ini sih paling di belakang ya. Cuma jangan khawatir, kita kan tadi yang aku bilang nih luas lahannya 1.200. Kalau untuk saat ini memang di paling belakang, cuma nanti kan kita pengembangan terus nih. Nah, untuk posisinya ini setelah taman tadi, setelah City Park, setelah halte feeder yang terakhir, itu nggak jauh dari situ, itu nanti ketemu langsung klaster Bukit Lotus. Nah, Bukit Lotus kebetulan itu satu gerbang nanti sama Bukit Teratai. Gitu, sama-sama kan Lotus kan teratai juga ya bahasa Inggrisnya. Oh iya, oke. Oke Mbak, kalau misalnya ini kan ada rumah contoh ya, ada rumah contoh, boleh nggak dari teman-teman ini kalau seandainya mau ngeliat dari yang tadi Bukit Sakura, Tulip, Teratai itu ada nggak? Ada. Kalau untuk rumah contoh udah kita sediakan. Di Bukit Tulip itu udah ada rumah contohnya masing-masing, dari yang tipe 33, 36 sampai yang tipe 38 itu udah ada, udah kita sediakan. Sama yang Sakura juga dari tipe 35 sampai yang 39 sampai yang 45 itu udah kita sediakan full furniture. Sama yang tadi tipe Lotus. Nah, kalau untuk Lotus sih sebenarnya belum kita buat nih, masih tahap pembangunan ya. Kalau untuk rumah contoh sih kita ada di klaster yang sebelumnya sih, satu tipe
gitu. Oh. Tuh, cuma kalau untuk bapak-bapak sama ibu-ibu nih teman-teman, kalau misalnya mau survei untuk mau lihat rumah contohnya, bisa dari jam 8 maksimal sampai jam 5 sore biasanya. Oke, ini menarik terkait dengan aktivitas di Citra Indah. Kira-kira adanya apa aja sih Mbak? Tadi kan fasilitas sudah, sekarang aktivitasnya apa aja Mbak? Aktivitas ya, Kira-kira kalau apa? misalnya untuk aktivitas biasanya sih tergantung klaster masing-masing ya. Cuma yang jadi apa namanya favoritnya di sini sih mungkin olahraga kali ya. Olahraga tuh aktivitas kayak misalnya setiap minggu, Sabtu Minggu itu pasti diadakan kayak senam bareng kayak di Arpetra, kemudian ada goes, kemudian ada ya kalau misalnya dalam waktu pandemi kayak gini sih suka ada event sih. Iya, betul ada event misalnya komunitas apa kita kumpul bareng, kemudian ada acara-acara musik dan lain-lain. Cuma karena memang lagi kondisinya seperti ini mungkin lagi di stop semua sih untuk kegiatannya yang rame-rame lah. Iya betul, saya setuju itu. Saya pernah ngeliat ada apa yang di festival juga tuh, sama yang di sini nih taman kosong nih ya, yang itu. Nah, oke lanjut Mbak, nih mungkin beberapa pertanyaan yang mewakili. Berapa lama dari ini semua klaster ya? Berapa lama untuk serah terima kunci? Oke. Beda-beda sih masing-masing. Kalau misalnya yang Lotus, tadi kan Lotus yang silver ya. Lotus itu karena memang klaster yang baru kita launching, serah terimanya itu 18 bulan atau maksimal 1,5 tahun dari akad kredit. Kemudian kayak Sakura itu maksimal 10 bulan dari akad kredit. Kalau si Tulip maksimal 12 bulan. Oke, jadi teman-teman harus sabar ya di situ ya. Iya, karena memang kita dari dulu sih sistemnya memang inden sih Pak. Jadi memang teman-teman pesen dulu nih akad kredit, baru nanti rumahnya kita bangun. Oke, kalau untuk pembiayaannya gimana Mbak? Jangan khawatir kalau misalnya nih bingung nih rumah sekarang harganya mahal-mahal ya, tenang aja kalau di sini masih terjangkau. Cuma kalau misalnya kayaknya kita nggak bisa deh langsung bayar cash nih brek. Nah itu ada yang namanya nanti KPR itu nanti kita menggunakan fasilitas yang disediakan sama bank. Nah itu nanti gampang sih persyaratannya, yang penting karyawan tetap atau karyawan kontrak itu bisa mengajukan, terus nanti minimal gajinya 3 bulan terakhir ya, sama rekening korannya aja. Itu jadi nanti disiapkan, itu nanti kita yang bantu proses. Gitu. Yang penting yang pertama, yang paling utama kalau sebelum mengajukan KPR adalah BI checking-nya harus bagus. Checking-nya harus lolos. Ini banyak pilihan ya Mbak ya. Yang syariah juga ada? Ada, kalau bank syariah juga ada. Kita ada bekerja sama Bank Syariah Mandiri sama Syambi Niaga Syariah. Oke, menarik sekali. Tapi kalau misalnya nih teman-teman misalnya yang adalah nih ayahnya atau ibunya yang udah nggak kerja gitu ya, mau ngambil rumah juga, cuma kan udah nggak ada data karyawannya, itu bisa tapi angsurnya langsung ke developer. Jadi cicilan bertahap, cash bertahap. Setahun atau 2 tahun langsung ke developer, nggak pakai bank. Oke, sekarang kira-kira jangka panjang ke depannya, kira-kira kan tadi kan existing ada Sakura, Tulip, ke depan mungkin Lotus ya. Mungkin 2 tahun lagi kira-kira mau buka apa lagi Mbak di cluster ini Mbak? Kalau misalnya di Citra Indah sendiri sih kita pastikan biasanya ya, maksudnya setiap tahun itu pasti kita buka klaster. Cuma untuk di pertengahan tahun atau di akhir tahun itu nanti tergantung manajemen. Cuma yang pasti kita kan selama ini jualan nih, misalnya satu klaster habis, itu pasti kita harus buka lagi untuk ketersediaan unitnya supaya misalnya yang masih mencari rumah itu masih terpenuhi. Karena memang juga lahan-lahan di Citra Indah kan masih banyak nih. Gitu. Jadi memang kita sediakan. Kemudian kalau misalnya kawasan komersil, kita tetap bangun ruko-ruko komersilnya, ruko-ruko untuk kita kembangkan lagi, misalnya perekonomian di dalam klaster kita sediakan ruko-ruko untuk tempat usaha warga di sini. Oke, menarik nih Mbak. Ini yang banyak ditanya sama teman-teman. Banjir nggak? Oke. Itu sih sebenarnya sering banget sih didengar. Mungkin yang nanya kayak gitu mungkin trauma kali ya. Alhamdulillah untuk Citra Indah sendiri kan karena posisinya di bukit ya, posisinya tinggi. Alhamdulillah kita jauh dari banjir. Kita nggak pernah banjir, alhamdulillah. Ya, saksi hidupnya saya udah hampir beberapa tahun ini udah lama kok nggak banjir kok. Ya saya juga udah 13 tahun di Citra Indah, alhamdulillah nggak banjir. Iya betul. Gitu. Dan biasanya sungainya juga nggak terlalu tinggi juga sih ya, memang. Oke. Ini yang terakhir Mbak, kira-kira di sini ada kayak semacam buat challenge untuk penghuni nggak?
kira-kira pasti. supaya rukun apa kumpul bareng itu ada klub-klubnya nggak Mbak? Nah, jadi kalau di Citra Indah kita itu ada namanya Citra Ambassador Club. Nah, itu nanti sebenarnya gini konsepnya. Jadi kalau misalnya yang penghuni, tentunya yang udah punya rumah di sini ya, yang udah punya rumah di sini itu bisa mendaftarkan diri menjadi member Citra Ambassador Club. Itu jadi nanti mereka ikut memasarkan produk-produknya Citra Indah. Itu nggak cuma misalnya nih ngasih apa nawar-nawarin aja nggak dapet apa-apa, ngapain gitu kan. Nah, itu tentunya nanti dikasih reward kayak misalnya ada komisinya, ada fee-nya gitu. Cuma balik lagi ke persyaratannya tadi, yang penting harus beli dulu nih rumah di Citra Indah, itu baru nanti boleh join untuk ke Citra Ambassador Club-nya itu. Oke. Mbak, kalau seandainya nanti ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut boleh nggak? Boleh. Boleh di-share nomornya? Boleh silakan. Oke, nah, tinggal hubungin aja ke nomor saya ya. Bapak udah punya nomor saya. Udah. Nanti tinggal di captionnya nanti. Oke. Gitu. Oke, saya rasa cukup untuk saat ini Mbak. Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang mau nanya lagi, boleh ya Mbak ya? Kalau Boleh, saya wawancara silakan. seperti ini. Boleh ya. Oke, terima kasih Mbak Nurul Ilmi. Semoga benar-benar bermanfaat lah buat teman-teman semua dan target-targetnya tercapai dan tercapai lah, melebihi lah. Baik, amin. Oke, makasih. Tinggal ditunggu nih surveinya ya dari teman-teman. Oke, makasih Mbak Nurul. Ya. Ini saya sampaikan terima kasih langsung dari kantor pemasaran ya, dari kantor pemasaran Citra Indah City. Mungkin kalau selain di Citra Indah Mbak Nurul juga? Enggak, saya khusus di Citra Indah. Oke, makasih Mbak Nurul. Mungkin sekian dari bincang-bincang hari ini. Mungkin nanti kalau ada yang mau boleh nanya, tanya aja ya. Ya. Silakan. Makasih Mbak Nurul. Sama-sama. Selamat sore.